Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya bagi yang baru bergabung. Oke teman-teman, jadi pertemuan kita kali ini saya ingin membahas masalah pertanyaan teman-teman yang bertanya, "Bang, saya mau milih unit gejeluk, tapi saya bingung mau pilih yang mana, Bang." Nah, "Bang, bagaimana saya memilih gejeluk? Apa yang pakai manometer bawah, samping, apa yang OD berapa, Bang?" Nah, itu banyak sekali pertanyaannya teman-teman. Baik dari pertanyaan dari WA ke saya yang meminta WA ya yang dari komentar gitu kan. Itu sangat banyak teman-teman. Jadi kadang-kadang saya bingung juga sih harus menjelaskannya bagaimana. Nah, karena setiap unit itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang memiliki kelebihan semua gitu ya, pasti ada kekurangannya gitu. Nah, jadi saya ingin menjelaskan di sini agar teman-teman tidak bingung lagi yang namanya memilih gejeluk yang mana. Teman-teman, kita lanjut. Jadi begini teman-teman, masalah gejeluk itu banyak versi teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya tentang mereknya, itu saya tidak hafal semua teman-teman. Itu kalau gejeluk sungguh sangat banyak ya teman-teman. Ya, model dari sana G, Pasopati, Hunter, banyak lagi lah teman-teman. Saya tidak hafal itu. Jadi intinya begini, saya jelaskan. Kalau gejeluk dia memiliki versi OD teman-teman. OD itu besar tabungnya. Nah, tabungnya mulai dari tabung 19, tabung 22 ada, tabung 16 ada, tabung 25 ya, paling besar 25. Nah, itu sudah pasti besar tabung dan beda juga beda juga jumlah shotnya teman-teman. Nah, jadi kalau semakin besar tabung di 25 itu shotnya lebih banyak. Nah ya, jadi keunggulan daripada tabung 22 atau 19 itu dia lebih ringan. Nah, lebih ringan dan kemungkinan kalau dari segi power tidak jauh beda teman-teman, tapi saya pernah merasa-rasa sedikit saja perbedaannya. Yang kecil tabung itu agak sedikit lebih kuat powernya. Nah, cuma perbedaannya jumlah shotnya itu berkurang. Nah, sudah pasti itu. Pernah saya buatkan video jumlah shot gejeluk OD25 dan gejeluk OD22. Itu pernah saya buatkan video sebelumnya, boleh teman-teman lihat ya, jumlah untuk mengetahui jumlah shotnya teman-teman. Nah, itu di besar tabung. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Nah, jadi terserah teman-teman milih yang mana, mau tabung 25, mau tabung 22, terserah ya. Itu perbedaannya, perbedaan di tabung. Nah, tebalnya sama itu teman-teman. Tebalnya sama, tekanan udaranya sama. Nah, perbedaannya nanti di manometer teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pembahasannya ke manometer. Nah, ini banyak pertanyaannya ya. "Bang, saya pilih yang manometer atau yang enggak manometer, Bang?" Nah, "Bang, saya pilih manometer bawah atau manometer samping, Bang?" Nah, jadi penjelasan tentang manometer itu teman-teman. Keunggulan manometer, ketika kita memiliki manometer, jadi kita tahu jumlah udara di dalamnya. Nah, berapa jumlah PSI-nya di dalamnya, dan setelah kita hunting, kita tahu berapa sisa udaranya. Nah, kita tahu berapa tekanan yang tinggal. Nah, itu kelebihan kalau kita menggunakan manometer teman-teman. Nah, itu kelebihan kita menggunakan manometer. Nah, di mana kelemahan menggunakan manometer? Nah, ini yang pernah saya alami, saya katakan sama teman-teman. Pernah saya alami
bukan pernah ya teman-teman, tapi 8 unit yang sudah saya pesan, 5 yang sudah kembali ke saya, terjadi kebocoran di sambungan manometer bawah teman-teman. Ini unit yang memiliki manometer bawah teman-teman. Nah, kebocorannya di sini teman-teman. Nah, kebocoran di sambungan manometer bawah. Nah, di sini ada sambungannya. Nah, sambungan ini yang menyebabkan terjadinya kebocoran. Nah, ketika terjadi kebocoran di situ teman-teman, kalau kita di pedesaan seperti saya ini yang tidak punya tempat servis yang betul, tempat patri yang betul, maksudnya patrinya yang lebih bagus ya, yang lebih tahan seperti pembuat pabriknya langsung. Nah, jadi itu tidak bisa dipakai lagi teman-teman ya. Saya sudah pernah mencobanya di sini, mematrinya sudah berapa kali tapi tetap bocor. Nah, dan pada akhirnya saya kembalikan lagi ke sana ya, ke pusatnya di mana saya beli, di situ saya kembalikan dan diperbaiki. Bahkan pernah juga yang terjadi setelah diperbaiki di sana dikembalikan lagi, bocor lagi teman-teman. Nah, itu penyebabnya. Jadi di mana kesalahannya itu teman-teman? Di tekanan udara. Nah, karena diisi udaranya lebih daripada 2500. Nah, ataupun lebih lagi diisi lebih dari 2700 psi teman-teman. Dulu saya waktu beli saya tanya berapa psi ini tahannya, katanya 2700. Pas kita pakai di 2700 bocor ternyata teman-teman. Nah, sekarang dikatakannya lagi di 2500 psi amannya. Oke. Nah, baik, tapi kalau pribadi saya, kalau untuk 2500 saya merasa kurang psi-nya teman-teman. Nah, kalau bagi pribadi saya itu ya. Nah, jadi ini permasalahan tadi saya ulang teman-teman. Pernah saya beli 8 unit yang kembali bocornya. Yang terjadi bocor yang sudah saya terima itu 5 unit. Nah, itu entah kesalahan pemakai teman-teman, saya juga nggak tahu. Nanti saya jangan salahkan yang menggunakan manometer bawah ya teman-teman. Nah, nanti jangan salah diartikan. Nah, jangan salah diartikan, jangan seolah-olah saya menjelekkan yang produk menggunakan manometer bawah. Nah, ini yang pernah saya alami teman-teman ya. Jadi apakah salah pengguna atau pembeli dari saya? Dia membeli dan dia memakainya lebih dari 2700, saya tidak tahu. Nah, mungkin juga kesalahan dari pembelinya ataupun pemakainya teman-teman. Nah, kita tidak salahkan unitnya, yang kita salahkan adalah pembelinya. Berarti pemakainya ya. Pemakainya mungkin lebih dari dia isi 2700, maka terjadi kebocoran. Nah, berarti yang memakai manometer bawah aman di 2500 sama teman-teman. Nah, saya tanya langsung itu ya kepada pembelinya, kepada penjualnya. Katanya begitu aman untuk yang memiliki manometer bawah. Oke. Itu yang manometer bawah, teman-teman. Manometer samping bagaimana, Bang? Untuk manometer samping itu kalau terjadi kebocoran di manometer samping, saya belum pernah mestinya saya jarang jumpai, dan yang servis ke saya juga belum ada keluhan yang manometer samping. Nah, tapi amannya tetap di 2500 ataupun di 2700 teman-teman. Ya, paling berani 2500. Nah, saya pernah terima subscriber saya curhat ya, teman-teman bediler dari YouTube juga curhat ke saya. Dia pernah terjadi manometernya itu terbang teman-teman, yang manometer samping. Pas dia pompa, keenakan dia pompa lalu manometernya terbang. Ya, saya nggak tahu penyebabnya kenapa, mungkin ratnya sudah longgar atau apa. Nah, itu dia yang ceritakan ke saya, tapi saya belum pernah merasakan teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa memberikan satu bukti ya
Jadi itu hanya sebuah cerita dari teman-teman. Nah, jadi saya sampaikan saja, apakah itu benar saya juga tidak tahu. Tapi kalau kenyataannya saya belum pernah mengalaminya. Tapi yang bocor di manometer, di sambungan manometer tadi itu sudah pernah teman-teman. 5 biji ya teman-teman. Saya terima kembali. Nah, oke. Yang manometer samping seperti itu teman-teman ceritanya. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi yang akurat ya. Nah, seperti itu. Yang tidak memiliki manometer. Nah, ini dia teman-teman. Saya paling suka yang tidak memiliki manometer. Kenapa? Dia tidak banyak permasalahannya teman-teman. Cuma kekurangannya kita tidak tahu udara yang ada di dalamnya. Berapa PSI yang ada sisa? Nah, berapa PSI sudah kita pompa kalau kita gejelukkan? Nah, jadi kita tidak tahu. Nah, jadi cuma kita rasa-rasa saja. Kalau misalnya suara shotnya itu sudah mulai melemah, berarti itu PSI-nya sudah kurang. Nah, dari situ. Kenapa saya suka ini yang tidak memakai manometer teman-teman? Saya sudah rasakan sendiri, saya sudah praktekkan sendiri, saya pernah mengisi lebih dari 3000 ya teman-teman. Karena kenapa? Dia tidak punya hambatan apa-apa. Nah, apalagi yang memiliki tabungnya itu, penahan tabung kapsul dalamnya itu dengan besi bulat ya, bukan baut. Bukan baut teman-teman. Jadi kalau yang model baut saya agak sedikit keliru ya untuk mengisi 3000 lebih. Tapi kalau misalnya yang langsung besi bulat ya, kalau istilah kami di sini pen kami bilang ya, pen besi itu langsung dibor tembus sebelah sana lalu dimasukkan. Nah, dimasukkan besi bulat putih itu. Jadi itu kekuatannya lebih lagi ya teman-teman, lebih kuat ya penahannya ketimbang dengan baut. Kalau baut mungkin saya agak sedikit keliru karena dia nggak tembus, takutnya nanti bautnya akan ya jebol ya. Bautnya akan longgar atau apa karena dia tidak langsung tembus menahan ke sebelah sana. Nah, itu yang saya bilang tadi itu, yang pernah saya isi 3000 lebih itu yang seperti saya bilang tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Tidak semua sempurna. Ya, jadi kalau pribadi saya di 2500 PSI itu saya nggak cukup untuk berburu teman-teman kalau memakai gejeluk. Jadi saya lebih suka di 3000 PSI. Nah, makanya saya tidak memakai manometer. Nah, memang tidak menarik ya, tidak memiliki manometer seperti yang kita jelaskan tadi teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan kalau sudah diisi di 3000 lebih, 3100 200. Nah, jangan teman-teman endapkan udaranya sampai besok. Misalnya hari ini kita berburu, kita isi di 3000. Langsung teman-teman pakai. Jangan nanti diendapkan sampai bermalam di situ. Nah, itu akan terjadi kebocoran. Ya, akan terjadi unit teman-teman cepat rusak. Ya, dia tidak akan mampu menahan udara. Teflonnya tidak akan mampu menahan udara lebih dari 3000. Nah, jadi setelah diisi langsung kita pakai. Nah, boleh disimpan untuk 2000 ya, kalau disimpan lama itu 1000 ke bawah. Terima kasih banyak teman-teman, semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman pemula ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.